Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita semua. Di video kali ini saya Miponis Kogoya akan menjelaskan tentang arkeologi. Arkeologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari kehidupan di masa lalu dan mengetahui kehidupan manusia berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada. Periodisasi zaman praksara berdasarkan arkeologi. Menurut ilmuwan atau ahli sejarah Denmark yang berasal dari Denmark, C.J. Thomson, mengemukakan bahwa prasejarah di Indonesia itu ada terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Tetapi sejarawan Indonesia Ersut Mono mengadaptasi teori tersebut dan membagi zaman menjadi 2 zaman di Indonesia, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang pertama, zaman batu. Di dalam zaman batu ini terbagi periode-periode manusia praksara. Ada 4 periode yang akan kita bahas pada zaman batu ini. Yang pertama ada zaman Paleotikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini berlangsung pada 5000 sampai 10000 sebelum Masehi, tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Berdasarkan penemuan fosil, jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleotikum antara lain seperti berikut. Bisa kita lihat di slide ini. Berdasarkan penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleotikum dikelompokkan menjadi 2, yaitu zaman kebudayaan Pacitan dan zaman kebudayaan Ngandong. Di zaman kebudayaan Pacitan ditemukan oleh von Keinong-Wald pada tahun 1935. Alat yang ditemukan di Pacitan berupa kapak genggam dan kapak perimbas yang masih kasar, seperti pada gambar berikut. Yang kedua, kebudayaan Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk belati atau mata tombak, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman batu ini merupakan peralihan zaman Paleotikum dan Neolitikum. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris Rock. Pada masa ini, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum ini yaitu Kejok Kenmodinger dan Abris Rock. Kejokan berasal dari bahasa Denmark yang berarti dapur dan modeng yang berarti sampah, berarti bisa diartikan sampah dapur. Sampah dapur yang ditemukan waktu itu adalah kulit-kulit kerang yang tertumpuk di tepi pantai. Yang kedua adalah Abris Rock. Kenapa disebut begitu? Karena mereka pada saat itu masih tinggal di tebing-tebing di dekat pantai. Maka dari itu mereka disebut Abris Rock. Di samping slide ini ada lukisan di dalam tebing-tebing itu waktu mereka masih menghuni tebing-tebing tersebut. Yang ketiga ada zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini
yaitu Homo sapiens, ras Mongoloide, dan Australomesoide. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food produksi. Hasil kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak lonjong dan kapak persegi yang bisa kita lihat di sebelah slide ini. Yang keempat ada zaman Megalitikum, zaman batu besar. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat peningkatan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Menurut von Geldern, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Gelombang pertama pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi yang menyebar ke Indonesia pada masa Neolitikum dibawa oleh penduduk kebudayaan kapak persegi atau Proto-Melayu. Contohnya bangunan Megalitikum adalah menhir, penduk berundak, arca statis. Sedangkan masa Megalitikum muda dari zaman 1000 sampai 10.000 Masehi menyebar pada zaman perunggu dibawa oleh penduduk kebudayaan Doutro Melayu. Contoh bangunan Megalitikumnya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca dimensi. Di sini berikut peninggalan-peninggalan dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Yang pertama ada menhir yang berbentuk batu tiang yang fungsinya untuk penyembahan kepada roh-roh nenek moyang mereka. Dan yang kedua ada pundek berundak. Pundek berundak ini adalah bangunan yang tersusun bertingkat berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Terus yang berikut ada dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat peletakan sesaji untuk persembahan pada roh nenek moyang. Sedangkan sarkofagus memiliki peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup. Kemudian ada waruga yang berarti kubur batu khas Minahasa, kebanyakan berupa kotak batu dan tutup berbentuk segitiga miring. Bangunan serupa dengan bangunan rumah sederhana. Yang terakhir ada arca batu yang berupa patung-patung dari batu berbentuk binatang atau manusia. Di sini ada saman logam. Yang berikut saman logam ini adalah saman logam disebut juga sebagai saman perundagian karena di masyarakat timbul golongan undagai yang tertampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan dan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Manusia sudah mulai membuat alat dari logam seperti perunggu dan besi. Ada dua teknik pembuatan alat logam dan juga diantaranya teknik Biffalfel dan teknik Acrew-Purdue. Teknik Biffalfel yaitu dengan cetakan batu. Teknik ini digunakan menggunakan cetakan batu untuk membuat alat-alat.
Yang kedua itu teknik Acryberdo itu menggunakan tanah liat dan lilin untuk membuat cetakan Pada saman logam ini juga dibagi menjadi 3 saman, yaitu saman tembaga, saman perunggu, dan saman besi. Namun, saman tembaga tidak terjadi di Indonesia. Saman tembaga merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan saman tembaga karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari saman tembaga di Indonesia. Yang kedua, saman perunggu. Pada saman ini, manusia membuat alat dengan bahan dasar perunggu. Peninggalan sejarah dari saman perunggu di Indonesia antara lain Candrasa, Kapak Corong, dan Neraca. Yang ketiga ada saman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dan dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkan ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari saman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Terima kasih atas waktu dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kiranya bermanfaat dan menambah sedikit wawasan tentang arkeolog.